Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Permata Yusuf dengan akhiran NIM 146. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi narasumber untuk menjelaskan materi manajemen keuangan pada buku Zater di subbab 4.3 yang berjudul Cost of Long Term Debt. Mungkin pertanyaannya akan ditanyakan oleh teman saya. Selebihnya saya menyerahkan kepada beliau. Ya, baik Wahyu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu, bisakah Anda menjelaskan apa yang dimaksud dengan cost of long term debt? Oke, cost of long term debt itu merupakan biaya yang harus dibayar perusahaan ketika melakukan hutang jangka panjang. Umumnya perusahaan itu menerima hutang dari penerbitan obligasi. Dengan penerbitan obligasi ini mereka mempertimbangkan yang paling pertama sekali itu ada pembayaran bunga. Namun bukan hanya pembayaran bunga saja yang perlu dipertimbangkan, ada banyak biaya-biaya lain yang perlu dipertimbangkan. Oke, baik. Nah, jadi untuk pertanyaan kedua, berarti tidak hanya bunga yang menjadi beban perusahaan dalam menerbitkan obligasi, kan? Betul sekali. Memang beban bunga itu merupakan hal yang harus sangat dipertimbangkan perusahaan. Namun ada banyak biaya-biaya lain yang perlu dibayar ketika penerbitan obligasi atau sekuritas. Yang pertama ada biaya administrasi, ada biaya penerbitan, ada biaya pajak lain-lain dan sebagainya. Semua biaya ini perlu dibayar oleh perusahaan ketika melakukan penerbitan obligasi. Oke. Saya pernah dengar bahwa pembayaran bunga itu dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan atau tidak? Benar. Dalam sistem perpajakan, contoh utamanya itu di Amerika Serikat, di negara itu dikatakan ketika perusahaan membayar penghasilan kena pajak, mereka akan mendapatkan semacam diskon atau pengurangan atas pembayaran bunga pada obligasi. Hal ini membuat perusahaan membayar lebih sedikit daripada bunga yang seharusnya mereka bayar ketika mereka telah melakukan pembayaran penghasilan kena pajak tersebut. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih mengenai materi cost of long term debt. Iya. Nah, saya penasaran. Ketika perusahaan jual obligasi itu kan mereka dapat uang kan? Iya. Nah, itu disebut apa? Gini, penjualan obligasi kan itu menghasilkan uang itu yang biasa disebut sebagai net purchase. Nah, net purchase ini merupakan hasil bersih. Hasil bersih yang dimaksudkan adalah hasil bersih yang telah dikurangi dari biaya-biaya yang timbul akibat penerbitan obligasi tersebut. Oh, jadi begitu ya. Ternyata ada juga ya biaya pas perusahaan menerbitkan obligasi. Iya, ada. Tapi biaya apa aja itu? Nah, biaya-biaya ketika menerbitkan obligasi itu disebut sebagai floating cost. Ini terdapat dua bagian. Yang pertama underwriting cost atau biaya atau kompensasi yang diberikan kepada bank karena telah berhasil menjualkan obligasi. Biaya yang kedua itu ada administrative cost atau disebut sebagai biaya yang dikeluarkan untuk biaya administratif, akuntansi, dan dokumen-dokumen lain yang bersangkutan ketika penerbitan obligasi. Oke, baik. Bisa jelaskan bagaimana rumus net purchase? Nah, rumusnya tuh sederhana sekali. Net purchase sama dengan total obligasi dikurang oleh floating cost. Oke, Wahyu. Iya. Nah, setelah saya tahu soal net purchase, aku nih masih penasaran mengenai before tax cost of debt. Before tax cost of debt itu adalah tingkat imbal hasil atau bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas hutang jangka panjangnya. Bedanya ini bunga yang dibayarkan ini sebelum dikurangi oleh pajak. Oh, jadi seperti itu ya.
Kemudian terus gimana cara perusahaan biar bisa tahu berapa nilai before tax cost of debt? Ini menarik. Ada dua caranya. Yang pertama itu dengan cara kita melihat yield to maturity kepada obligasi yang sejenis dengan obligasi yang ingin kita terbitin. Misalnya nih, kita punya obligasi A tuh, kita ingin terbitan selama 10 tahun. Nah, untuk mengetahui biaya utang pajaknya, kita bisa melihat obligasi yang sejenisnya. Misalnya obligasi B sama juga jangka waktunya 10 tahun. Dari itu kita bisa mendapatkan perkiraan atas biaya yang akan kita bayar sebelum utang itu. Cara yang kedua itu dengan menghitung menggunakan rumus yield to maturity (YTM). Rumus ini dihitung dengan mendiskontokan nilai obligasi pada pasar yang pada pasar yang sedang berjalan sekarang dengan nilai obligasi yang ingin kita terbitkan. Oke, baik Wahyu. Ya. Tadi kamu udah jelaskan ya soal before tax cost of debt. Nah, aku juga sering dengar istilah after tax cost of debt. Itu bedanya apa sih? After tax cost of debt itu singkatnya itu merupakan biaya utang jangka panjang yang harus dibayar oleh perusahaan, namun pada tahap ini telah ditambahkan oleh pajak. Kenapa ini penting? Karena di Amerika Serikat terdapat kebijakan jika perusahaan telah membayar penghasilan telah kena pajak, maka itu beban biaya bunganya itu akan mendapatkan semacam diskon lah. Jadi itu lebih rendah. Oh, jadi gitu. Yaps. Terus kenapa sih utang itu sering dibilang pembiayaan yang paling murah? Ada dua alasan utamanya. Yang pertama tentu saja itu utang lebih rendah resikonya daripada saham. Yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, umumnya itu kita akan mendapatkan diskon karena telah membayar pajak penghasilan. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir saya, Pak. Berarti perusahaan mendingan pakai utang daripada yang lain biar murah, gitu ya? Tidak begitu konsep. Utang itu walaupun memang terbilang murah, tapi dia itu merupakan kewajiban yang harus kita bayar. Semakin banyak utang, kita harus tetap membayarnya, mau untung perusahaan atau maupun rugi. Dan juga itu utang membuat semakin tinggi utang, semakin berkurang kepercayaan para investor untuk berinvestasi di perusahaan kita. Baik, mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir pada materi subbab 4.2 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pewawancara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.